Jadi bayangkan Ustaz, satu huruf alif itu diulang berapa kali ini tadi? Ini diulang berapa kali? Kalau banyak kali. Itu banyak kali. Ya. Iya. Jadi kalau mau ngitung banyak kali ya, satu apa ini? Satu halaman, iya. semuanya huruf A semuanya. Iya. Jadi disinilah kita menekankan makhrajul huruf penting di depan. Ya. Karena nanti di sini juga ada pokok pembahasannya tentang sifatul huruf. Itu seperti itu. Jadi anak tidak hanya bisa mengucapkan sifatul hurufnya, tapi makhrajul hurufnya juga tahu, gitu loh. Tahu. Nah, seperti itu. Dia melihat huruf A itu sebanyak ini, dia mendengarkan huruf A sebanyak ini, dia juga melafatkan huruf A sebanyak ini. Berkali-kali. Otomatis masuk alam bawah sadar. Nah, ingat loh. Pembelajaran yang baik itu adalah ketika bisa masuk ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar yang mana? Yaitu otak dasar kecil di sini. Nah, dengan cara bagaimana? Sering banyak mendengarkan dan membaca. Nah, itu diulang berkali-kali. Diulang berkali-kali. Oke, Ustaz. Ngomong-ngomong, Ustaz kan juga kepala TPG nih di tempat Ustaz ya. Iya. Setelah panjenengan menjadi trainernya Nabil ini, akhirnya di sana kan pakai metode yang lain ya. Terus menerapkan metode ini. Yang sebelumnya seperti apa dan setelah 1 minggu menerapkan seperti apa? Tolong diceritakan. Iya. Jadi metode Anabil ini metodenya Ustaz ya, bukan jilidnya, Ya. Metodenya ini saya terapkan di TPG karena saya pengen tahu sebaik apa sebenarnya Anabil itu. Yang sebelumnya pakai metode yang sudah itu. Ya. Anak-anak setelah biasanya kan gini, satu anak maju untuk ngaji. Berarti individual setoran. Di hadapan Ustadz. Nah, gitu. Setoran. Individual. Yang lain biasanya rame, main sendiri. Atau kalau nggak seperti itu, saya suruh menulis. Tolong ditulis halaman ini sampai selesai. Ya. Nah, tapi kenyataannya tetap rame. Karena memang titahnya anak-anak itu adalah main. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak itu. Ya. Kemudian saya terapkan metode Anabil ini. Jadi anak-anak tidak maju satu-satu, tapi bacanya tetap di tempat duduknya masing-masing. Ya. Dan perubahannya, subhanallah, baru sekitar 3 atau 4 hari, belum ada 1 minggu. Oh, belum ada 1 minggu. Belum ada. Ini tadi barusan ngomong dengan saya, nanti disampaikan aja di video. Iya, belum ada 1 minggu. Ternyata yang biasanya anak-anak itu ramai sekarang pada menyimak, kan perintahnya menyimak tadi. Ya, anak-anak menyimak, nggak ramai sama sekali. Kemudian ada lagi fenomena. Itu keuntungan yang pertama ya? Yang pertama itu. Oke, ada lagi fenomena. Bukan keuntungan, nggak bagus kalau ngomong keuntungan. Manfaat. Iya, manfaat. Kayak jual beli. Yang kedua manfaatnya adalah ada fenomena anak itu yang agak low, ada kurang, ada satu kelas pasti ada. Ternyata dengan metode ini dia semakin terpacu untuk belajar. Karena ketika dia baca kok salah, ketika dia baca tidak lancar, dia ditertawakan teman-teman yang lain dan itu membuat dia malu. Dan akhirnya di rumah saya beritahu, nanti di rumah dipelajari lagi halaman berikutnya, biar besok kamu tidak diolok-olok temanmu, seperti itu. Akhirnya dia berusaha keras dan mengimbangi teman-teman yang lain. Semangat belajarnya semangatnya lebih tinggi. Tambah, ya. Iya, berarti di sini kan biasanya kalau metode setoran atau individual itu yang ngoyo banget. Ya. Ketika ada murid yang mohon maaf nih agak telat gitu ya. Gitu kan. Yang ngoyo banget kan ustadz atau ustadzahnya. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau ustadzahnya gampang marah ini. Akhirnya digebrak-gebrak dan lain-lain kan. Bukan malah tambah bisa, malah nggak mau ngaji, malah nggak datang. Betul sekali. Tapi kalau di sini ternyata ketika diterapkan oleh Ustadz Solikin di lembaganya, ternyata anak yang telat tadi, ternyata ketika dia tidak kurang baik membacanya langsung ditegur sama teman-temannya. Iya. Nah, yang negur teman-temannya malah. Bukan gurunya. Ini sangat-sangat efektif sekali. Kenapa? Karena gurunya cuma menyampaikan, nanti kalau muridnya salah ditegur sendiri sama teman-temannya. Oh, salah. Berarti itu menandakan bahwa murid-murid yang lain menyimak. Tidak ramai sendiri. Keunggulannya
temennya membaca, yang lain menyimak. Itu luar biasa sekali kan. Karena itu juga akan membantu sih. Iya. Membantu apa namanya? Percepatan ya, cara belajar juga seperti. Nah, menurut saya juga kan. Terus ada lagi loh, satu lagi. Oh, masih ada loh. lagi. Iya, yang ketiga banyak sekali manfaatnya. Ternyata dalam satu pertemuan, satu hari itu, 1 jam ya, satu pertemuan itu bisa membahas 3 halaman. Bisa ngaji itu 3 halaman. Padahal biasanya umumnya satu halaman itu satu halaman. Itu ngoyo satu hari. Sudah ngoyo ya? Sudah ngoyo satu halaman. Waktunya ngepres itu. Ya karena satu-satu itu. Satu. Karena satu maju jadi waktunya kan terpotong di situ. Belum lagi nanti yang ada lemot, ngandani itu kan beberapa menit juga diakumulasikan jadi banyak ya. Oke. 1 hari 3 halaman, bayangkan. 1 hari 3 halaman, itu padahal tidak pakai metode, tidak pakai Anabil. Buku Anabil. Iya, jilidnya. Bayangkan kalau pakai Anabil, teman-teman. Cuma 25 halaman. Isinya cuma 25 halaman. Nggak ada 1 bulan, setengah bulan sudah selesai. Iya. Nah, ini tantangannya kita ngomongin ini. Buku Anabil ini kan cuma 5 jilid nih. Iya. 1 jilidnya 25 halaman. Kalau 1 bulan atau setengah bulan ini sudah khatam, katakanlah nggak ada 1 tahun, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan khatam wisuda dong. Iya. Apa seharusnya yang harus di program selanjutnya? Nah kan gitu kan? Iya. Nah kita punya program yaitu hafalan. Hafalan. Nah di tingkat TPQ. Di tingkat TPQ. Jadi TPQ-nya teman-teman, lembaga TPQ-nya teman-teman nanti yang kalau memakai metode Anabil akan kita arahkan, akan kita coaching ya Pak, bahasanya saya coaching. Akan kita coaching untuk sampai benar-benar nggak ada 1 tahun anak-anak sudah khatam jilid dan Al-Quran sehingga bisa mengambil kelas selanjutnya yaitu hafalan. Hafalan ini kurikulumnya adalah 3 juz saja, nggak usah banyak-banyak, yaitu juz 30, juz 1 sama juz 29. Jadi setelah 30 langsung melanjut ke 1 terus ke 29. Nah, di sini ini adalah keuntungan, ini mungkin juga cita-cita para orang tua nih. Kalau kepingin, mohon maaf loh Tati ya, yang jenengan pondok ya. Banyak sekali orang tua itu cita-citanya anaknya jadi hafid. Tapi mohon maaf, kembali lagi terbelenggu oleh biaya. Nah, kita tidak pungkiri biaya pondok itu kan luar biasa kan gitu kan. Nah, kita memberikan solusi ketika memakai metode kita ini, TPQ akan diarahkan untuk ada program tahfidnya. Nah, program tahfid ini tidak membebankan, melainkan asik gitu loh. Yang menyenangkan. Contohnya seperti ini. Misalkan metodenya sama. Pertama murid mendengar guru membaca, murid menyimak. Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti tirukan ya dengan berdua. Sekarang saya jadi gurunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ini mendengarkan. Dengar ya tadi ya. Sambil menyimak. Menyimak ya? Iya, sambil menyimak. Menyimak sambil mendengarkan. Iya, seperti itu. Apalagi kalau pakai tartil seperti itu, lebih mudah masuk, ya kan? Sekarang saya ulangi lagi 3 kali. Ya. Standar naik terus turun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung hafalan surat An-Naba ayat 1 dan 2 ya untuk hari ini. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
amma yatasa'amun. Yo, silakan 1 2 3. Amma yatasaalun. Naik. Amma yatasaalun. Turun. Amma yatasaalun. Oke, bisa ya. Sekarang satu-satu. Ustaz balikin dulu, monggo. Tahu basmalah. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Oke, bagus. 100. Alhamdulillah. Ya harus selalu diberikan reward. Ya. Jangan. Nah ini juga Masukkan nanti ya. masukkan. Ya, enggak. Tahu basmalah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Oke, silakan sekarang disimak, didengarkan ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Langsung teruskan. 1 2 3. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sambung dari depan. 1 2 3. Amma yatasaalun. Langsung. Anin naba'il azim. Bisa ya. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti ini, bukan kira-kira, yang sudah saya praktekkan. Saya sudah. Sudah ya. Tidak memberatkan yang namanya santri. Ya. Tidak memberatkan murid. Jadi hafalan yang dipraktekkan hari ini setorannya besok. Tapi kelas ini harus sudah selesai jilid dan harus sudah khatam Al-Quran. Baru bisa mengambil Program hafalan kelas tahfidz ya? hafalan tahfidz, kelas tahfidz di TPQ. Jadi Ya. TPQ yang menggunakan metode Anabil nanti ada yang namanya kelas tahfidz yang dimana ini adalah menjawab keinginan orang tuanya. Orang tuanya kepengen anaknya menjadi seorang hafidz, kan seperti minimal kalau di program kita tiga juz.